Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube gue yang masih kalian dengerin ini. So, hari ini gue ingin ngebahas tentang apa ya? Oh, kayaknya judul yang tepat adalah kerinduan moralitas. Oh ya, for your information, gue hari ini udah bikin 3 podcast. Karena gue gabut, gue lagi sakit, gue lagi nggak mood, gue lagi puasa, dan lagi covid juga, jadi gue nggak bisa keluar kemana-mana dan melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi gue bikin aja podcast tiganya ini. Ya, lumayan lah buat nemenin malam kalian. Nggak tahu sih kalian lagi ngapain sih, hahaha. Bodoh amat. Next, kita masuk ke topik kita yaitu kerinduan moralitas. Dulu nih, gue pengen cerita dulu. Dulu waktu gue SMP, gue sering banget pengen bawa HP ke sekolah gitu. Karena saat itu gue beda sekolah sama kakak gue, dan sekolah kakak gue mengizinkan untuk bawa HP ke sekolah. Tapi nggak tahu kenapa sekolah gue tuh nggak ngizinin kita bawa HP. Sampai akhirnya waktu itu gue sempet nekat bawa HP pas kelas 3. Karena bokap gue sih nyuruh gue bawa HP biar dia bisa nelpon gue dan ngelacak gue di mana. At that time, tiba-tiba ketahuan sama guru dan HP gue disita. Especially sama guru wali kelas gue sih. Wali kelas gue kebetulan deket sama gue. Dan saat itu gue nanya sama beliau, kenapa kita nggak boleh bawa HP gitu loh. Padahal sekolah lain tuh boleh bawa HP. Ternyata kata guru gue, karena itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Tapi kan saya nggak niat pamer bu, saya cuma gunainnya pas saya mau nelfon papa saya aja. Tapi guru gue bilang, tetap saja itu akan menimbulkan kecemburuan sosial dan mungkin akan menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan seperti pencurian. Kamu nggak bisa hanya memikirkan dari sudut pandang kamu dan niat kamu. Kamu juga harus, what is that? Kamu juga harus memahami kondisi teman-teman kamu yang mungkin mereka belum memiliki kesempatan untuk memiliki HP itu. Oke, fine. Waktu itu akhirnya gue nggak bawa HP lagi kan setelah itu. Tapi gue masih rada-rada gantung aja gitu sama omongan doi. Karena gue berpikir ya kan niat gue nggak salah. Tuh kata Allah juga, semua itu tergantung sama niat. Tapi seiring waktu berjalan, gue SMP tuh tahun 2009 lah. Sekarang 2020 dan gue baru paham maksud guru itu. Sepanjang gue berselancar di dunia sosial media, gue sering banget menemukan orang-orang yang suka foto di luar negeri atau dengan mobil mahalnya atau dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang dia punya. Dia foto dan mengupload itu di sosmed gitu. Niat dia baik, niat dia itu hanya untuk what is that? Mengenang apapun kebahagiaan yang dia miliki bersama orang tercintanya dia, di tempat kesenangannya dia. Dia ingin berbagi gitu. Mungkin dia juga berniat untuk memotivasi orang lain agar menjadi seperti dia mungkin. Iya kan? Tapi coba yang kita lihat. Justru sekarang kita ketika melihat sosial media, especially Instagram, kita merasa dada kita sesak gitu. Karena kita melihat banyak seseorang yang ternyata hidupnya jauh lebih tinggi daripada kita. Dan itu menimbulkan rasa iri, rasa dengki. Dan bener apa kata guru gue gitu. Walaupun niat orang itu bukan pamer, bukan apa, tapi hal itu tetap berdampak sama kita. Kita jadi iri, kita jadi dengki, kita jadi gimana. Is it right? Ngaku aja deh, pasti kita pernah lah yang namanya ngerasa di Instagram tuh kayak, kok hidup orang kayak bahagia banget ya, kok hidup orang kayak gini banget ya. Walaupun udah berulang kali dijelaskan nama orang itu, hidup gue tuh sebenarnya gak sebahagia itu. Tapi orang tuh tetap aja ngelihatnya dari apa yang ada di fotonya dia gitu. Disinilah gue baru paham maksud guru gue. Oh ternyata walaupun niat kita itu gimana, tetap ya itu akan memberikan dampak kepada orang lain gitu. Orang-orang yang gak punya, orang-orang yang gimana. Dan ini berkaitan sama salah satu ucapan Nabi Muhammad, bahwasanya di akhir zaman itu banyak banget orang yang akan mati karena penyakit ain. Tahu ain nggak? Ain tuh adalah penyakit. Ain tuh artinya tuh kayak mata, pandangan gitu, pandangan. Orang bisa meninggal cuman gara-gara kebencian gitu. Bisa kita iri atau kita disakiti sama orang itu. Kita dendam.
Kalau kita marah terus kita ngeliat orang itu mungkin bisa akan berdampak suatu hal gitu ke orang itu. Kayak misalnya nih, banyak orang-orang yang di sosial media bahagia gitu. Terus banyak yang ngeliat. Kalau yang ngeliat itu positif, oke. Tapi kalau yang ngeliatnya negatif, iya gak sih? That's why kenapa gue um, apa ya, kayak kayak gue nggak mau nge-share tentang kehidupan gue gitu ya. Especially gue nyamarin nama gue kayak gini tuh ya karena gue nggak mau menunjukkan gitu apa yang gue punya, apa yang gimana. Yang gue pengen kasih tahu ke kalian ya gue cuma pengen ngasih tahu ilmu gue aja nih, karena berbagi ilmu itu kan suatu kewajiban lo kan. Bahkan kalau kita nggak berbagi ilmu, kita akan dimintai pertanggungjawaban malah di akhirat. Bahaya kan. Jadi gue bagi-bagi podcast aja nih sama lu pada gitu. Apaan sih gue ngomong jadi makin gak nyambung ke belakang. It's okay. Nah, tapi itulah yang gue pahami ya dari kehidupan ini. Ternyata tugas kita sebagai manusia itu bukan minta untuk dipahami, bukan minta untuk dimengerti oleh orang lain. Tapi kita yang pertama kita harus memahami orang lain dulu gitu. Kita minta nih orang lain harus kayak, ya gue kan pengen ngepost cuman karena kebahagiaan gue pengen share kebahagiaan gue aja gitu. Gue pengen bawa HP kan karena kebahagiaan gue aja. Kita menuntut orang lain untuk memahami maunya kita gitu. Tanpa kita melihat bahwasanya, oh ternyata mungkin aja dia tidak punya gitu loh. Mungkin aja dia akan sedih ketika dia melihat kita memiliki itu. Merasa insecure, merasa menyalahkan diri dia. Kenapa dia terlahir dengan kondisi yang nggak seberuntung kita mungkin. Iya kan? Jadi kita tuh harus saling mengerti aja sih. Mengerti kondisi gitu. Contoh nih, kayak misalnya kita pertama ngertiin, kita nggak nge-share yang aneh-aneh. Terus ada orang yang mengerti kita gitu, bahwasanya kita sudah berusaha ngertiin dia. Pasti orang ini juga akan mengerti kok. Pasti dia akan bilang, it's okay aja kalau kamu pengen menunjukkan apa yang kamu punya. Pasti orang itu bakal bilang kayak gitu. Tapi pertama emang pendekatan kita itu harus pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pertama langsung ekstrim, udah dah, biar terjadilah kehidupan seperti sekarang. Semuanya apa-apa bersaing, semuanya apa-apa ya tentang harta, terus semuanya juga saling menyakiti satu sama lain, banyak yang dengki, banyak yang maki-maki di sosial media. Aduh, mengerikan. Tapi nih buat lulu pada juga nih yang di posisi yang tidak memiliki apa-apa, cobalah kalian tuh juga jangan apa-apa tuh mintanya di ngertiin gitu. Kalian tuh harus ngebenerin mindset kalian agar menjadi seorang yang positif. Berusahalah untuk mencapai apa yang orang itu punya gitu loh. Understand, jangan malah dengki, tapi berusaha mencapainya. Ini gue ngajarin dua-duanya nih. Yang satu kudu ngertiin, biar orang ini nggak iri. Yang satu lagi juga tahu diri, biar lu juga mencapai apa yang orang ini punya gitu. Ini sebenarnya gue kayak agak emosi sih ngomong kayak gini, karena gue agak sedih aja, gue agak miris gitu sama dunia zaman sekarang yang agak-agak nggak enak ini, yang bikin gue sesek, yang bikin gue jadi malas main sama teman-teman gue tuh. Iri mulu kerjanya. Jadi ya udahlah, gue akhiri aja perbincangan kita hari ini daripada gue kebawa emosi. Semoga apa yang gue ucapkan ini bermanfaat, dan semoga kalian juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doakan gue agar gue semakin sabar lagi dan gue semakin niat lagi buat bikin podcast gue hari ini. Podcast gue kayak gini. Ya, semoga kita diberikan kesuksesan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga yang gak punya bisa diberikan rezeki yang berlimpah agar dia bisa memiliki apa yang orang lain punya itu, dan orang yang punya pun juga memahami orang yang tidak punya ini. Amin ya rabbal alamin. So, selamat bertemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.